Oke, baik. Selamat datang, sahabat Lingkar Madani, dalam kelas pelatihan membangun budaya akuntabilitas dan transparansi di OMS dari regulasi hingga implementasi. Bagi yang baru bergabung, salam kenal, saya Fahira yang akan membantu berjalannya kelas pada pagi ini. Nah, narasumber kita pada pagi ini itu masih sama dengan sesi satu kemarin, yaitu ada Mbak Sarwitri atau bisa disapa Mbak Wiwit. Nah, topik kita pada pagi ini yaitu mengenal organisasi masyarakat sipil, menemukan pentingnya prinsip. Pagi, Mbak Wiwit. Pagi, Faira. Mbak Wiwit, gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik nih. Oke, Semoga bisa. teman-teman di ruang Zoom juga sehat semuanya ya. Ya, semoga teman-teman sehat semuanya ya. Mungkin kita langsung bisa mulai aja ya, Mbak Wiwit. Oke. Silakan, Mbak. Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kawan-kawan yang ada di ruang Zoom ya, sahabat Lingkar Madani, semua dalam keadaan sehat. Sebelum saya mulai, saya ingin bertanya nih. Nanti mungkin bisa ditulis ya di chatbook. Organisasinya berbentuk apa? Yayasan atau perkumpulan? Mungkin bisa dituliskan. Saya ingin melihat peta bentuk organisasi dari peserta pelatihan ini. Silahkan dituliskan di apa kolom chatboxnya. Silakan teman-teman boleh dibantu jawab di kolom chat box. Di room ini ada Kak Citra dari LTKL, Kak Peri, dan Kak Asma. Boleh dibantu jawab Kak, di kolom chat box. Sebenarnya ini juga untuk memastikan apakah teman-teman sudah siap di depan laptop ataupun apa gawainya ya. Silahkan tuliskan bentuk organisasi ya, apakah yayasan atau perkumpulan. Ketik aja yayasan, bisa juga atau perkumpulan. Ini sudah ada di kolom chat box dari Kak Citra, dari LTKL. Halo, salam kenal. Saya dari Lingkar Temu Kabupaten Lestari. Kami badannya berbentuk perkumpulan, Bu. Oke, oke. Nah, Artinya dalam ruang ini ada yang bentuk organisasinya perkumpulan dan juga yayasan ya. Ini kita mulai dari sebutan untuk organisasi masyarakat sipil. Jadi beragam ya. Jadi ini kalau di awal-awal itu ada juga yang menyebut sebagai lembaga swadaya masyarakat. Kemudian atau disingkat LSM ya. Kemudian ada organisasi non pemerintah. Sorry, itu ada tipenya. Organisasi non pemerintah itu disingkat ORNOP atau ONP gitu. Kemudian ada non-governmental organization atau NGO. Nah, ini bahasa Inggrisnya dari LSM sebenarnya. Nah, kemudian ada organisasi masyarakat sipil. Era yang sekarang ini istilahnya menggunakan organisasi masyarakat sipil atau OMS. Kemudian kalau diterjemahkan di dalam bahasa Inggris Civil Society Organization atau CSO ya. Jadi sebenarnya ini adalah sama gitu. Nah, memang kemudian munculnya penyebutan-penyebutan ini ada apa proses ya, proses itu menunjukkan apa gerakan dari organisasi masyarakat sipil itu. Nah, secara umum gitu, generalnya, apa sih sebenarnya organisasi masyarakat sipil? Jadi, organisasi masyarakat sipil itu didirikan perorangan atau perkumpul sekelompok orang ya, yang kemudian itu dilakukan secara sukarela untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum gitu. Nah, tanpa tujuan untuk memperoleh kegiatan yang dilakukan. Jadi memang organisasi dalam konteks bahasa organisasi kategorinya organisasi non-profit ya atau nirlaba kayak gitu. Nah ini saya ambil dari apa Wikipedia gitu. Nah bentuk organisasi masyarakat sipil tadi saya di awal bertanya ke kawan-kawan semuanya, apa sih bentuk organisasi masyarakat sipil itu? Nah bentuknya itu ada yayasan, ada juga perkumpulan. Nih ini penjelasannya ya. Jadi kalau organisasi ini tentang organisasi massa ya. Ini berdasarkan pasal ini 1663 sampai 1664 ya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 85 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Ini Undang-Undang Ormas. Kemudian ada Badan Hukum ya, yakni berdasarkan Starblat ya 1870
dan Nomor 64 serta Undang-Undang Nomor 16 tahun 2021 tentang yayasan. Nah, Undang-Undang yayasan ini kemudian sudah diperbaiki nih, sudah perbarui. Itu Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004. Nah, ini yang kemudian menyatakan bentuk organisasi masyarakat sipil itu. Nah, dalam konteks saat ini ya, dalam di Indonesia kayak gitu, yang disebutkan organisasi masyarakat sipil tadi didirikan perorangan atau sekelompok orang dengan secara sukarela, kemudian untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa kemudian memungut keuntungan ya. Nah, itu kemudian dirumahkan dalam definisi organisasi kemasyarakatan atau ormas kayak itu. Jadi ini mengikuti Undang-Undang Nomor 17 2013 yang selanjutnya kemudian udah diperbaiki menjadi Undang-Undang Nomor 16 2017 ya gitu. Nah, nanti definisinya ada slide berikutnya. Tapi saya ingin menyampaikan gitu, kalau di bawah ini ada lini masanya gitu. Maaf ini kayaknya format hurufnya berbeda ya. Jadi perkembangan organisasi masyarakat sipil di Indonesia itu kalau kita lihat itu di tahun 50-an itu sudah ada nih Bina Swadaya, PKBI itu sudah ada. Itu lebih ya, ada 57 kemudian ada yang 53 kayak gitu. Nah, kemudian ada lagi nih di tahun 70-an ini muncul nih YLBHI kemudian Bina Desa. Kemudian di tahun 80-an ini ada Walhi, ada Kalyana Mitra. Ini hanya contoh ya. Sebenarnya banyak sekali kalau mau diidentifikasi kayak gitu. Nah, ini saya hanya memberikan contoh aja kalau dilihat secara lini masa kayak gitu. Nah, di tahun 1990-an ini mulai banyak. Ini ada SP, Rifka Anissa, LBH API, PBHI, Elsam. Ini contohnya yang lahir tahun 90-an ya. Nah, di tingkat daerah pun juga mulai banyak ya di tahun 90-an itu 90-an 90-an akhir lah kayak gitu. Nah, di sini saya kasih tanda berbeda. Ini ada era reformasi. Setelah 98 ya, ini jatuhnya rezim Soeharto kayak gitu. Nah, ini mulai banyak nih sampai tahun 2000-an sampai saat ini tuh organisasi masyarakat sipil banyak sekali gitu. Bahkan data kalau tidak salah data dari Kemendagri itu hampir kemudian berapa ya 250-an ribu lebih kayak gitu organisasi masyarakat sipil gitu. Nah, di sini sebenarnya juga menunjukkan kayak itu bagaimana proses perkembangan dari organisasi masyarakat sipil itu sendiri. Jadi sebenarnya mengikuti soal tadi bentuk yayasan dan juga perkumpulan ya kayak gitu. Nah, mungkin kalau kemudian karena di dalam konteks organisasi sebelum di Orde Baru kayak gitu, itu banyak sekali organisasi masyarakat sipil yang lahir ya, yang tumbuh kayak gitu. Tapi kemudian banyak untuk kepentingan si pendirinya gitu. Nah, untuk lebih jauh saya akan menjelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini eh, definisi nih, definisi OMS menurut Undang-Undang Ormas. Jadi sebenarnya OMS ini menjadi bagian dari organisasi kemasyarakatan kalau di dalam ruang hukumnya di Indonesia gitu. Nah, Ormas ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 2017 ini ada perbaikan ya. Sebenarnya perbaikannya itu menambahkan soal undang-undang yang terakhir aja di kalimat terakhir. Nah, ormas ini adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan. Jadi memang didirikan untuk berkontribusi pada pencapaian pembangunan. Ini jadi kemudian kalau mau mengikuti aturan kebijakan, maka OMS ya definisinya masuk di Undang-Undang Ormas. Nah, sebenarnya ini menjadi perdebatan ya soal organisasi masyarakat sipil ini karena memang berbeda gitu, nggak bisa kemudian dimasukkan sebagai definisi ormas gitu. Di Undang-Undang Nomor 16 2017 ya, ini bentuk ormas ini ada dua, ada berbadan hukum, kemudian tidak berbadan hukum. Kalau berbadan hukum itu bentuknya ada dua, perkumpulan yayasan. Nah, kalau perkumpulan itu basisnya anggota,
Ini untuk syaratnya nih biar teman-teman juga mulai membaca nih soal kebijakan, ini bisa dilihat pasal 12 ya. Undang-Undang Nomor 17 2013. Nah, kenapa di sini saya tuliskan Undang-Undang Nomor 17 2013? Jadi sebenarnya Undang-Undang Nomor 16 2017 ini perbaikan dari Undang-Undang 17 2013. Jadi yang diatur di dalam undang-undang ini hanya beberapa bagian atau pasal yang kemudian diperbaiki gitu. Jadi kalau terkait dengan persyaratan untuk perkumpulan itu bisa dilihat di Undang-Undang Nomor 17 2013 ya. Nah, untuk definisinya di 2017-nya. Nah, kemudian kalau yayasan, yayasan ini tidak berbasis anggota. Kemudian syaratnya, nah karena dia sudah punya undang-undang sendiri kayak gitu, nah ini bisa dilihat di undang-undang yayasan. Kalau tadi undang-undang yayasan yang terbaru itu adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004. Gitu. Nah, kemudian bagaimana yang tidak berbadan hukum? Nah, yang tidak berbadan hukum ini harus mengurus surat keterangan terdaftar. Nah, syaratnya itu diatur dalam pasal 16 Undang-Undang 17 2013. Nah, surat keterangan terdaftar atau SKT ini yang mengeluarkan Kemendagri. Nanti bisa dicek di platformnya si Ormas, itu miliknya Kemendagri. Jadi sebenarnya ada berapa banyak sih sekarang organisasi yang kemudian punya SKT. Nah, pada perkembangannya ini sering keliru ya memaknai soal apa badan hukum ini dan tidak berbadan hukum. Nah, ada beberapa masa saat kayak gitu organisasi yang berbadan hukum sendiri karena supaya dapat bahasanya pengakuan dari Kemendagri, mereka juga mengurus surat SKT gitu. Nah, sebenarnya tidak perlu karena di organisasi yang berbadan hukum baik itu perkumpulan maupun yayasan, mereka sudah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM itu. Nah, kalau saat ini saya nggak tahu nih apakah itu masuk di mana karena kementeriannya sudah dipecah kayak gitu. Nah, mungkin ada di Kementerian Hukum ya, tetap di Kementerian Hukum. Nah, sementara sebenarnya yang tidak berbadan hukum pun teman-teman sehingga tidak yang berbadan hukum ini tidak perlu mengurus SKT gitu. Nah, karena yang SKT itu hanya diperuntukkan bagi ormas ya, organisasi yang kemudian tidak punya badan hukum gitu. Nah, ini bisa ngurusnya di melalui platform si ormas itu ada di yang mengeluarkan ini Kemendagri gitu. Nah, ini gambaran soal badan hukum supaya kemudian tidak tumpang tindih. Nah, di dalam prakteknya kalau kemudian mau mengakses dana pemerintah, beberapa pemerintah kayak itu beberapa OPD gitu, baik kementerian lembaga maupun pemerintah perangkat daerah ya, itu memberikan masukan atau bahkan syarat organisasi tersebut harus melaporkan ke Kesbangpol gitu. Bahasanya melaporkan ya kalau yang di berbadan hukum bukan kemudian mengurus pendaftaran karena surat keterangannya pun kalau disingkat juga sama SKT gitu. Surat keterangan terlapor tapi kalau yang sudah berbadan hukum nah itu akan dikeluarkan oleh Kesbangpol. Itu jika teman-teman OMS mau mengakses dana pemerintah itu, maka kemudian harus bahasanya itu lapor diri ke Kesbangpol. Tidak pun sebenarnya tidak apa-apa karena sebenarnya secara kebijakan itu mereka sudah mendapatkan sertifikat dari Kementerian Hukum dan HAM. Tapi sekali lagi pemahaman pemerintah khususnya di tingkat daerah ya masih kemudian belum meyakini ya walaupun itu sudah berdasarkan undang-undang itu. Jadi masih seringkali harus kemudian lapor atau dapatkan autentikasi ya dari Kesbangpol. Ini soal bentuk badan hukum ya untuk organisasi kemasyarakatan. Nah, ini kita bisa melihat lebih dalam lagi tentang badan hukum yang yayasan nih. Jadi, badan hukum organisasi nirlaba ini tadi ya, yayasan dan perkumpulan nih. Jadi, OMS ini termasuk organisasi nirlaba. Yayasan ini organisasi yang tidak memiliki anggota. Kalau perkumpulan yang punya anggota ya. Nah, yang yayasan ini sudah dikenal sejak masa penjajahan Belanda ya, tahun 1870 kayak gitu. Nah, jadi hampir semua yayasan yang berdiri ya sebelum kemudian undang-undang itu lahir di Indonesia ya, itu tunduk pada hukum Eropa dan kemudian sebagian pada hukum Islam. Pada untuk tata cara pendirian yayasan ini sebenarnya
di awal-awal ya didasarkan pada norma-norma sosial yang jurisprudensinya dari Mahkamah Agung. Jadi ada norma sosial dan jurisprudensi dari Mahkamah Agung. Kemudian status hukum yayasan ini sebenarnya berasal dari persetujuan dan aspirasi para pendirinya. Jadi sebenarnya makanya kalau yayasan itu kan ada pendirinya. Nah, ini berdasarkan persetujuan nih si para pendiri itu yang kemudian dikuatkan dengan hukum perjanjian yang selanjutnya itu berkembang nih dalam praktek hukum. Nah, maksud dan kesepakatan, jadi bentuk yayasan itu kemudian dikuatkan ya, diotentifikasi melalui akte notaris publik dan kemudian didaftarkan ke pengadilan negeri setempat dan diumumkan dalam tambahan berita negara. Jadi itu sebenarnya eh, yang yayasan kayak gitu. Nah, saat ini kemudian sudah bergeser ya, maka kemudian itu harus dapat sertifikat nih dari Kementerian Hukum dan HAM kayak gitu, karena nanti dia akan punya AHU gitu. Nah, secara umum sebenarnya tujuan pendirian yayasan itu adalah terkait dengan sosial, agama, pendidikan, dan kemanusiaan. Nah, tapi karena tidak ada batasan ya terhadap aktivitas yang dilakukan oleh yayasan kayak gitu. Nah, kemudian yayasan ini juga beberapa orang kayak gitu ini menjadi unit untuk menghasilkan keuntungan bagi si pendirinya. Sejalan dengan tuntutan tata pemerintahan yang baik sebenarnya kalau dalam konteks organisasi masyarakat sipil ya berarti good NGO governance kayak gitu. Nah, ini setelah jatuhnya rezim Orde Baru dan kemudian respon kepada tuntutan IMF ya, maka kemudian yayasan ini harus diatur nih. Maka kemudian Indonesia ini ngeluarin nih, karena kemudian pemerintah mengusulkan kepada DPR untuk rancangan undang-undang yayasan. Nah, keluarlah kemudian Undang-Undang Nomor 16 2001. Kenapa ada tekanan dari IMF nih? Karena kemudian pada saat masa Orde Baru itu banyak yayasan yang didirikan oleh militer untuk kemudian tadi kepentingan untuk mencari keuntungan gitu. Sehingga kemudian Indonesia ditekan harus punya kebijakan yang mengatur soal yayasan gitu. Ya, kemudian keluarlah diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 ini. Nah, jadi tujuan utama Undang-Undang 16 2001 itu adalah untuk mempromosikan transparansi dan akuntabilitas di dalam tata pengurusan yayasan. Itu tadi soal yayasan ya. Jadi sebenarnya udah jelas gitu. Dari sejak berdirinya itu memang itu tujuannya itu untuk soal akuntabilitas dan transparansi kayak itu Undang-Undang Yayasan itu. Nah, sekarang perkumpulan, bagaimana dengan perkumpulan itu? Nah, perkumpulan ini didirikan oleh sejumlah orang untuk melayani kepentingan-kepentingan anggota maupun kepentingan umum publik. Nah, tujuannya ini adalah untuk pelayanan sosial dan tidak diarahkan untuk tujuan mengejar uang, untuk keuntungan ya. Jadi sebenarnya dari sini karena perkumpulan ini berbasis anggota, maka ada pertanggungjawaban. Jadi lebih jelas kayak gitu bagaimana transparansi dan akuntabilitasnya, praktek transparansi dan akuntabilitas. Karena kalau enggak pasti anggotanya akan demo, akan bertanya nih, bagaimana apa yang dilakukan oleh organisasi ini. Itu yang berbasis. Jadi kemudian status Badan Hukum Perkumpulan ini kemudian diperoleh melalui persetujuan dari Menteri Kehakiman dan kemudian dipublikasikan dalam tambahan berita negara. Nah, ini soal statusnya. Nah, dalam konteks kebijakan khusus, kalau tadi yayasan sudah ada undang-undangnya ya. Nah, kalau yang perkumpulan ini belum kayak gitu. Jadi masih merujuk pada Starblood ya 1870 kayak gitu. Jadi sangat tua sehingga kemudian sekarang ini juga muncul wacana gitu bagaimana kemudian perkumpulan itu juga punya kebijakan tersendiri tidak kemudian masuk di dalam kategori atau ruang lingkupnya undang-undang ormas kayak itu karena memang sangat berbeda gitu dengan organisasi kemasyarakatan itu. Nah, semoga sampai di sini dapat dipahami ya soal bentuk yayasan dan perkumpulan gitu bahwa kemudian ya sejak berdirinya itu soal transparansi dan akuntabilitas itu sudah clear kayak gitu. Nah, ini melihat akuntabilitas dan transparansi yayasan nih. Jadi kita lebih dalam lagi ya.
Jadi ini berdasarkan tadi Undang-Undang 16 2021 ya. Jadi ini saya merujuk di Undang-Undang 16 2021 nih. Ada tiga hal nih. Yayasan diwajibkan mengumumkan laporan tahunan nih. Jadi di sana udah disebutkan mengumumkan laporan tahunan. Laporan tahunan pun isinya itu laporan kegiatan dan keuangan. Sekurang-kurangnya dalam bentuk paparan pengumuman di kantor yayasan. Itu minimal, seminimal mungkin. Itu sudah dituliskan di dalam undang-undangnya. Kemudian kedua, untuk yayasan yang memperoleh bantuan dari negara, dari luar negeri ataupun pihak lain sebesar 500 juta atau lebih atau memiliki harta kekayaan di luar wakaf sebesar 20 M, maka kemudian wajib melakukan pengumuman melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia. Ini pasal 52 ayat 2. Nah, kemudian yang ketiga, laporan keuangan tahunan yayasan disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku. Dan untuk yayasan yang memperoleh bantuan negara, bantuan luar negeri atau pihak lain sebesar 500 juta lebih, maka wajib melakukan audit. Nah, auditnya itu dilakukan oleh akuntan publik. Nah, ini perlu dicatat ya. Nanti mungkin kita bisa diskusi. Nah, bagaimana kalau kemudian yayasan tidak mendapatkan atau dukungan pendanaannya di bawah itu? Apakah kemudian perlu melakukan audit kayak gitu? Nah, itu mungkin kita bisa diskusi nanti. Masih ada beberapa slide. Nah, sekarang masuk nih ke kalau tadi kita sudah ngomongin soal bentuk organisasi masyarakat sipil yaitu ada yayasan dan perkumpulan. Sekarang saya ingin bertanya ke kawan-kawan semuanya, sekaligus ngecek ya. Silahkan tuliskan visi dan misi organisasi atau kalau misi mungkin terlalu banyak ya, mungkin visi organisasinya saja di kolom chatbox. Kenapa kemudian saya bertanya soal visi dan misi organisasi? Sebenarnya saya ingin mengajak sahabat Lingkar Madani gitu untuk memahami organisasinya kayak gitu. Sebenarnya jangkauannya siapa saja sih gitu. Stakeholdernya itu siapa saja. Penerima manfaatnya siapa saja. Nah, itu bisa sebenarnya dikenali dari visi dan misinya. Jadi, saya kembali nih. Di seri satu kemarin saya sudah bikin lingkaran-lingkaran ini. Nah, maka kemudian saya mengingatkan, kita harus tahu keberadaan organisasi masyarakat sipil itu di mana. Kita harus tahu keberadaan pupuk itu di mana. Keberadaan Yayasan Asri itu di mana, kayak gitu. Nah, ini di lingkaran-lingkaran. Ini kita harus mengilustrasikan bahwa organisasi kawan-kawan itu ada di lapisan yang paling dalam gitu. Nah, lingkaran-lingkaran itu selanjutnya itu sebenarnya adalah stakeholder atau para pihak yang akan dilibatkan atau menjadi target dari organisasi itu gitu. Semoga sampai di sini terbayang ya. Mungkin apa belum secara keseluruhan, tapi kemudian saya ingin mengingatkan artinya menjadi penting kita mengenali siapa sih stakeholdernya gitu. Nah, kemarin saya sudah menyampaikan kita bisa melakukan stakeholder mapping gitu supaya kemudian nanti tarikannya apa sih kaitannya dengan akuntabilitas ya gitu. Nah, tadi kalau kita sudah belajar soal bagaimana sih perkumpulan melakukan akuntabilitasnya, yayasan melakukan akuntabilitasnya kayak gitu. Nah, ini lapis-lapis kayak gitu tanda ketupat ya. Ini adalah para pihak ya yang kemudian penting untuk mendapatkan informasi soal organisasi. Karena kan sebenarnya inti dari akuntabilitas itu adalah ya menyampaikan informasi tentang apa yang dilakukan. Jadi tindakan yang dilakukan oleh organisasi bisa dalam bentuk kegiatan atau mungkin juga kemudian tata kelola si organisasinya itu gitu. Nah, itu harus diketahui. Nah, kalau kemudian itu sudah diketahui kayak gitu, kira-kira pertanyaannya adalah setelah organisasi masyarakat sipil diketahui oleh banyak pihak, apa kira-kira dampaknya gitu? Yang langsung dijawab kan pasti akan dikenal. Ketika dikenal kayak gitu, maka kemudian akan lebih mudah nih organisasi tersebut kemudian melakukan kegiatan-kegiatannya. Bahkan juga bisa mendapatkan manfaat nih, keuntungan karena sudah dikenal tadi. Bisa akses ke lembaga pendanaan juga terbuka, mungkin dipercaya oleh publik dan lain sebagainya gitu. Ini sebenarnya
kaitannya dengan akuntabilitas. Sehingga ketika bicara soal, kalau di seri pertama ya, soal keberlanjutan dan resiliensi organisasi masyarakat sipil, peran akuntabilitas ini menjadi penting, gitu. Nah ini gambarannya lingkaran ini. Kalau kemudian organisasi masyarakat sipil ini mau didengarkan di lapisan terluar nih, maka ya kemudian informasinya harus sampai gitu. Demikian juga lapisan-lapisan selanjutnya. Gitu. Ini gambarannya, artinya kemudian menjadi penting menyampaikan keberadaan organisasi kawan-kawan semuanya nih. Kalau kemudian ingin mendapatkan tadi manfaat soal keberlanjutannya gitu. Secara khusus akan menyampaikan soal stakeholder mapping nih. Jadi melakukan pemetaan stakeholder. Ada beberapa model ya yang bisa kemudian dilakukan oleh kawan-kawan gitu. Nah, ini kita melihat dulu definisi stakeholder. Stakeholder itu apa sih? Stakeholder itu para pihak ya. Jadi ini pihak yang dapat terpengaruh dan atau mempengaruhi dalam sebuah keputusan. Nah, kalau di dalam konteks organisasi ya terpengaruh dan juga mempengaruhi keberadaan organisasi kawan-kawan. Kemudian jika dikaitkan dalam konteks kebijakan publik, maka stakeholder adalah pihak yang terpengaruh dan mempengaruhi sebuah kebijakan publik. Nah, ini kalau biasanya nih analisis stakeholder itu digunakan untuk advokasi kebijakan publik itu. Nah, kalau dalam konteks organisasi itu tadi ya yang terpengaruh dan mempengaruhi organisasi kawan-kawan. Nah, ini stakeholder mappingnya ya. Ini ada saya coba tadi soal definisi, kemudian soal data dan informasi, kemudian soal hasil. Nah, definisinya nih. Stakeholder mapping itu sebuah teknik nih, teknik yang dapat atau metode atau cara ya, yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai kepentingan dari pihak-pihak kunci atau kelompok atau institusi yang dapat mempengaruhi kesuksesan dari sebuah kegiatan. Tentu ini kalau diletakkan di organisasi masyarakat sipil ya apa yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Nah, ini terkait dengan data dan informasi. Jadi, siapa saja yang akan dipengaruhi? Jadi, kita akan melihat siapa saja sih yang akan dipengaruhi. Kemudian, siapa saja yang dapat mempengaruhi, baik dalam proses maupun hasil ya. Kemudian, pihak mana saja yang harus dilibatkan. Kemudian, kapasitas siapa yang perlu ditingkatkan untuk menjadikan mereka terlibat dalam sebuah kegiatan organisasi. Jadi ini empat informasi inilah yang akan dicari dalam stakeholder mapping. Jadi nanti hasilnya ada 4 ini. Gitu. Ada siapa saja yang dapat dipengaruhi, kemudian yang dapat mempengaruhi organisasi kawan-kawan ya, kemudian pihak mana saja yang harus dilibatkan, yaitu, dan kemudian kapasitas siapa yang perlu ditingkatkan. Kita kemudian melihat hasilnya seperti apa di dalam stakeholder mapping. Nah, ini ada gambaran tentang kepentingan para stakeholder dalam kaitannya dengan, nah kalau ini dikaitkan dengan perumusan kebijakan ya, mohon maaf ini saya sampaikan pada saat pelatihan lobby dan advokasi. Nah, saya belum ganti. Nah, jadi dalam konteks organisasi masyarakat sipil ya, hasilnya adalah gambaran tentang kepentingan para stakeholder kaitannya dengan pencapaian visi dan misi organisasi kawan-kawan gitu. Kemudian mengidentifikasi adanya potensi konflik nih antara stakeholder karena adanya kepentingan yang berbeda-beda gitu. Kemudian membantu memetakan struktur hubungan antar stakeholder sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menyusun kerjasama atau koalisi ya. Kemudian keempat, membantu dalam merumuskan jenis partisipasi yang diharapkan dari stakeholder yang berbeda gitu. Nah, itu yang diharapkan dari stakeholder mapping ini hasilnya. Jadi tadi soal informasi apa yang perlu didapatkan. Jadi dari definisi data yang harus dikumpulkan, kemudian hasilnya seperti apa. Nah, ini gambaran stakeholder mapping kayak gitu. Ini ada beberapa teknik stakeholder mapping nih. Ada 8 nih, 8 teknik ya. Yang pertama itu the participation planning metric.
kemudian ada basis of power and direction of interest diagrams, kemudian ada stakeholder issue interrelationship diagrams, kemudian ada problem frame stakeholder map, kemudian ada policy implementation mapping, ada power versus interest grid, kemudian ada value orientation mapping, dan ada net map. Nanti silahkan teman-teman bisa berpraktek, kira-kira yang paling mudah dipahami itu yang mana gitu. Tidak harus semua, bisa dipilih karena hasilnya sama tadi, yang dalam peta ya, tadi hasil ada 4 hasil yang perlu didapatkan untuk ketika melakukan stakeholder mapping gitu. Kita akan lihat nih, pelajari satu persatu gitu. Nah, ini the participation planning metric ya. Ini tujuan teknik ini adalah untuk merancang jenis partisipasi stakeholder. Nah, partisipasi dilakukan dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu pemberian informasi hingga pemberdayaan stakeholder dengan memberikan wewenang dan pengambilan keputusan. Nah, ini caranya. Jadi ini sudah ada formatnya nih, format yang bisa diisi oleh kawan-kawan nih. Caranya adalah isi matrik dengan nama stakeholder dalam kotak yang sesuai, kemudian kembangkan rencana aksi untuk bagaimana menindaklanjuti setiap stakeholder, kemudian merevisi matrik sebagai upaya perubahan. Nah, ini matriknya. Nanti materinya akan di-share, jadi teman-teman bisa pelajari ya. Kalau di sini fungsi di kolom pertama, fungsi atau kegiatan manajemen strategik ya, itu ada mengorganisir partisipasi, menciptakan gagasan untuk melakukan intervensi strategik, membangun koalisi pemenangan proposal, implementasi dan monitoring dan evaluasi intervensi strategi. Nah, kemudian di kolom-kolomnya itu di sarana pendekatan stakeholdernya ada inform, kemudian konsultasi, keterlibatan, kerjasama, dan pemberdayaan. Jadi sekali lagi masing-masing teknik ini pasti akan memiliki kecocokan sesuai dengan tujuannya ya. Jadi nanti bisa dipilih yang teman-teman akan mengembangkan yang mana. Nah, jadi dalam konteks akuntabilitas organisasi masyarakat sipil nanti bisa dipilih nih. Kira-kira paling cocok yang model mana. Nah, ini model basis of power and direction of interest diagrams. Nah, ini ada di skemanya ya, skemanya, gambarnya ini ada, jadi playernya itu ada di tengah, si pemainnya itu ada di tengah. Ini ada their view of your impact on the aspirasinya ya, dampaknya, kemudian direction of interest-nya, jadi kemudian ada base of power-nya, kemudian jadi ada dasarnya, kemudian ada yang kemudian pengaruh langsungnya gitu. Nah, kemudian ada mekanisme support-nya, ada kemudian sanksi yang tersedianya juga ada kayak gitu. Nah, kalau menggunakan teknik ini tujuannya adalah untuk melihat sumber atau basis kekuasaan atau power atau wewenang kepentingan yang hendak dicapai. Nah, power ini dapat berasal dari akses anggaran, pendanaan, dukungan massa, atau pengendalian berbagai jenis kontrol atau sanksi, misalnya kewenangan mengatur, pemberian suara, dukungan di parlemen, dan sebagainya. Nah, direction of interest kayak gitu. Ini tadi soal powernya ya, base of power. Jadi kalau di skema itu yang paling bawah, jadi powernya itu diartikan ini berdasarkan tadi akses anggaran, kemudian pendanaan, dukungan massa, atau pengendalian berbagai jenis kontrol atau sanksi. Nah, sementara direction of interest-nya itu adalah melihat sejauh mana kepentingan stakeholder terhadap organisasi. Jadi interestnya terhadap organisasi apa. Kalau menggunakan teknik ini itu ada 2 alasan nih. Yang pertama untuk memahami kesamaan landasan atau sumber kekuasaan stakeholder. Yang kedua adalah untuk mengetahui bagaimana stakeholder akan memajukan kepentingannya dengan berbekal kekuasaan yang dimiliki. Ini teknik yang kedua gitu. Nah, ini teknik yang ketiga nih. Ini soal stakeholder issues interrelationship ya, diagrams. Nah, ini contohnya diagramnya. Tujuan dari teknik ini ada 2 nih. Yang pertama,
menganalisis hubungan berbagai jenis stakeholder berkaitan dengan berbagai isu kebijakan dan bagaimana berbagai stakeholder tersebut berhubungan satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, mengetahui potensi kerjasama dan konflik antar stakeholder. Ini yang bulat-bulat ini ya, ada di sini kalau di dalam skemanya ada grup A, kemudian grup B, grup C. Nah, kita bisa identifikasi masing-masing grup pasti punya isu nih. Nah, itu bisa dikasih tanda. Isunya apa saja gitu. Nah, masing-masing ini juga kemudian terhubung nih. Jadi terhubung, memperkuat. Mungkin satu isu misalkan contohnya isu lingkungan kayak gitu. Punya pupuk. Pupuk stakeholdernya siapa saja. Nah, itu akan terpetakan nih dengan melakukan stakeholder mapping ini. Nah, panah, panah di sini ya dalam diagram ini menunjukkan bahwa stakeholder memiliki interest pada isu, memiliki ketertarikan ya pada isu, kemudian spesifik interest ini berbeda antar stakeholder dan interest tersebut memungkinkan terjadinya konflik. Jadi panah ini sebenarnya menunjukkan soal keterkaitan isu. Tapi kemudian ini juga memungkinkan terjadinya konflik gitu. Kalau teman-teman sadari mulai petakan masing-masing OMS kayak gitu, kadang saling bersih tegang kayak itu, berebutan isu, berebutan akses ke donor kayak gitu. Sehingga ini panah ini perlu diberi label dan untuk menunjukkan apakah interest tersebut merupakan konflik atau bukan. Nah, jadi pada saat membuat stakeholder mapping menggunakan teknik ini, teman-teman harus membedakan. Jadi panahnya bisa dikasih tulisan ya, ini menunjukkan panah apa nih? Apakah dia berpotensi konflik ataukah justru mendukung kayak gitu. Nah, itu supaya kemudian bisa membedakan antar pihak yang lainnya gitu. Jadi harus lebih detail lagi untuk memaknai simbol-simbol di dalam diagram ini gitu. Bahkan mungkin untuk kelompoknya pun juga perlu kayak gitu, dikasih keterangan ya. Nah, ini kalau menggunakan teknik stakeholder issue interrelationship diagrams. Nah, ini mungkin ini sering digunakan ya, teman-teman sering menjumpai model ini. Ini model atau teknik ya, problem frame stakeholder maps. Nah, ini di sini jadi teknik ini itu digunakan untuk mendefinisikan permasalahan sehingga dapat memotivasi aksi oleh koalisi stakeholder untuk melindungi stakeholder selama implementasi. Jadi, nah ini kalau biasanya di dalam implementasi kebijakan itu banyak digunakan. Nah, ada dua alasan nih menggunakan teknik ini. Yang pertama adalah untuk merumuskan solusi yang sesuai dengan harapan si stakeholder. Yang kedua, perumusan permasalahan juga memberikan manfaat ya untuk membangun dukungan stakeholder pada saat pelaksanaan itu. Nah, ini ada kalau diagramnya ini seperti ini nih. Ada weak opponent, strongnya, kemudian strong supporter, kemudian weak supporternya kayak gitu. Jadi lemah kayak itu kalau di posisi bawah ya, yang di kuat di atas kayak itu. Nah, ini ada keterangannya. Nah, ini untuk teknik yang kelima, policy implementation mapping. Nah, ini sudah ada diagramnya juga. Jadi, diagram, sorry, ini ada tabelnya. Nah, ini untuk kepentingan nih. Kepentingan di sini adalah hal-hal yang diperjuangkan atau dianggap penting oleh stakeholder. Ini di kolom kedua ya, ini belum saya kasih kolom. Jadi kalau di kategori stakeholder itu mereka yang potensi atau mendukung, mereka yang potensinya menolak gitu. Jadi ada di cluster menjadi dua gitu. Nah kemudian tadi masuk kepentingan adalah hal-hal yang diperjuangkan atau dianggap penting oleh stakeholder. Kemudian sumber daya nih. Nah sumber daya apa yang akan digunakan oleh stakeholder guna memperjuangkan kepentingan mereka? Kemudian soal channel itu saluran melalui mana para stakeholder akan bertindak dalam memperjuangkan kepentingan mereka. Kemudian kemungkinan partisipasi itu besarnya kemungkinan mereka akan berpartisipasi atau bersikap terkait dengan kepentingan mereka. Kemudian tingkat pengaruh, ini pengaruh yang akan didapatkan ya dari penguasaan sumber daya atau partisipasi stakeholder. Jadi intinya adalah tingkat pengaruhnya. Kemudian ada implikasinya. Dan yang terakhir ada actionnya atau tindakannya. Nah ini kalau menggunakan policy implementation mapping. Ini ada power versus interest grid.
Nah, ini ada di dalam skemanya ya. Ini ada subjek, ada clause, ada player, ada konten setter ya. Nah, ini ada keterangannya. Kalau powernya tinggi, ini rendah. Kalau kemudian yang di samping itu juga sama. Kalau posisi rendah. Jadi sebenarnya yang harus dicari, biasanya kalau dalam konteks advokasi itu adalah siapa yang ada di posisi player gitu. Ini keterangannya untuk teknik ini. Untuk Crouch itu lemah dalam power serta interest. Jadi di paling bawah, ini pojok paling bawah kiri ya, itu lemah dalam power serta interest. Jadi tidak punya kuasa nih, sama kemudian tidak tertarik gitu. Itu ada di situ. Kemudian dalam konteks setters ya, itu dia memiliki power, akan tetapi hanya memiliki direct interest yang kecil. Jadi ketertarikannya kecil gitu, ketertarikan langsungnya kecil, tapi powernya sangat kuat gitu. Nah, kemudian untuk subjek itu stakeholder yang memiliki interest, tapi dengan power yang kecil. Dia sangat tertarik, tapi dia nggak punya kuasa gitu. Kemudian player itu adalah stakeholder yang memiliki power dan interest secara signifikan. Jadi imbang nih antara ketertarikan dan kekuatan yang dimiliki. Nah, itu ada di player. Mungkin dari sekian ini yang paling mudah kali ya, apa teknik ini gitu. Tapi mungkin teman-teman bisa coba. Ini sebenarnya penjelasan ya, penjelasan dari tadi power versus interest grid ya. Ini dicontohkan di sini. Jadi kalau kemudian ada minimal effort ya, ini tetap artinya kalau teman-teman menggunakan teknik ini gitu dan menemukan itu posisinya di yang tadi si crowd tadi si minimal effort itu, maka kemudian stakeholder ini harus tetap dijaga nih. Kemudian teman-teman harus memberikan informasi dalam batas yang diperlukan, tetapi tidak harus berinvestasi terlalu banyak gitu. Jadi informasi tetap harus diberikan ya gitu. Nah, ini kalau kemudian teman-teman memetakan ada yang di apa pojok paling bawah yang powernya rendah, interestnya juga rendah. Nah, kalau kemudian dia powernya tinggi, tapi interestnya rendah, ini ada keep satisfied ya. Ini harus artinya di sini perlu menganalisa potensi minat dan reaksi atau responnya. Jadi perlu dianalisis nih stakeholder yang ada di poin ini. Kemudian melibatkan mereka sesuai dengan kepentingan mereka. Jadi ya dilibatkan cukup dengan kepentingannya. Kemudian untuk powernya tinggi, kemudian ini ada yang kebalikannya. Ada powernya rendah, interestnya tinggi. Ini keep inform ya. Nah, ini dapat dijadikan sekutu, maksudnya dapat dijadikan tim ya dalam mendukung kalau dalam konteks advokasi ini, advokasi. Dalam konteks organisasi masyarakat sipil ya dalam pencapaian visi dan misi teman-teman gitu. Kemudian tetap harus menginformasikan isu-isu yang mereka minati gitu. Nah, kalau sudah kayak player gitu, memang pemain kunci, maka kemudian harus dilibatkan dalam semua perkembangan. Kalau ini advokasi, advokasi. Tapi berarti kalau di organisasi masyarakat sipil ya, perkembangan si organisasi masyarakat sipil ini dari organisasi kawan-kawan. Siapa sih key playernya kayak gitu. Nah, ini harus dipetakan. Di sini sekali lagi bisa isinya adalah individu, bisa isinya adalah organisasi gitu. Oke, semoga sampai di sini ini cukup tergambarkan ya. Dari sini pun kalau bicara soal informasi, akuntabilitas tadi kalau di seri pertama ya itu menyampaikan soal menyampaikan pertanggungjawaban ya. Artinya si stakeholder ini juga perlu mendapatkan gitu. Pentingnya mereka memperoleh informasi. Terlepas itu hanya sekedar informasi kegiatan ataukah keseluruhan kegiatan atau organisasi. Tapi sekali lagi, kalau mau berpikir soal keberlanjutan organisasi, mereka semua layak untuk mendapatkan laporan tahunan kawan-kawan semuanya. Ini value orientation mapping. Nah, di sini nih ada 4 langkah nih untuk membuat value orientation mappingnya. Yang pertama, kita melakukan pemetaan. Nanti ada gambarnya nih, ada slide setelah ini. Yang kedua,
ada mengidentifikasi prioritasnya. Jadi ini penentuan skala relevansi stakeholder dan mengidentifikasi isu. Kemudian ini pertanyaannya, apakah isu prioritas para stakeholdernya? Kemudian, apakah isu yang sering diekspresikan atau disampaikan oleh stakeholder? Gitu. Kemudian mengidentifikasi ya, ini ada pendataan kelompok, organisasi, dan orang yang relevan. Nah, di sini disampaikan ya, kelompok, organisasi, orang yang relevan. Kemudian melakukan analisis nih yang terakhir tentu. Nih, nanti kita lihat di gambar 3.3. Memahami perspektif dan ketertarikan stakeholder nih. Jadi kriteria yang bisa digunakan untuk menganalisis perspektif dan ketertarikan stakeholder ini ada beberapa nih. Yang pertama, soal kontribusinya. Jadi di sini akan mengidentifikasi apakah stakeholder mempunyai informasi, nasihat atau keahlian gitu. Kemudian yang kedua, legitimasi gitu. Yang ketiga, kemauan untuk terlibat. Kemudian yang keempat, pengaruh. Nah, terkait dengan pengaruh itu, seberapa pengaruhnya stakeholder tersebut. Nah, yang selanjutnya kelima, derajat keperluan untuk terlibat di dalam pencapaian visi dan misi organisasi kawan-kawan ya. Nah, sekarang kita lihat nih soal pemetaannya. Ini ada skemanya, kemudian ada tabelnya. Nah, tabelnya ini ada stakeholdernya ya. Jadi ini langsung rinci nih. Misalkan ada orang A, B, C, atau organisasi atau kelompok ini diidentifikasi. Tadi ada expertise-nya, keahliannya, ada willingness-nya, kemudian ada value-nya. Tadi sesuai penjelasan ya. Nah, kemudian gambarnya nih. Nah, di sini sama nih ada willingness dan kemudian expertise-nya. Kemudian ada pengaruh. Jadi nanti teman-teman bisa meletakkan nih dari tabel yang dibuat kemudian digambarkan ini posisinya ada di mana gitu. Nah, ini ada keterangannya ya. Jadi tabel karakteristik stakeholder. Nah, ini ada posisi organisasi, internal eksternal, pengetahuan terhadap kebijakan, ini rendah sedang tinggi, posisi stakeholder terhadap kebijakan, ketertarikan, kemudian aliansi, sumber daya, kekuatan, kemudian kepemimpinan gitu. Ini net map. Nah, pengertiannya net map ini sebuah metode pemetaan stakeholder yang dapat membantu membuat kebijakan untuk mengetahui, memvisualisasikan, berdiskusi, serta mengembangkan pemahaman terhadap situasi di mana ada banyak aktor kepentingan yang berbeda pengaruh dan kepentingan terhadap organisasi mereka. Ini manfaatnya kalau menggunakan net map ya. Ini sebagai sarana mempersiapkan dan memonitor intervensi kebijakan, sarana meningkatkan efektivitas koordinasi multi stakeholder, memfasilitasi proyek berbasis masyarakat inklusif, membuat sketsa serta mendiskusikan intervensi bagi keberhasilan sebuah proyek, memahami strategi untuk meningkatkan pengaruh organisasi melalui pemetaan jaringan kerja. Nah, ini pertanyaan panduannya. Siapa yang terlibat? Bagaimana keterkaitan mereka, bagaimana pengaruh mereka, apa tujuan mereka. Nah, selanjutnya kita akan lihat nih modelnya seperti apa sih NetMap ini gitu. Nah, ini ada di gambaran ini nih. Jadi nanti teman-teman bisa memetakan nih. Jadi bikin bulkonah kayak gitu. Siapa saja nih yang kemudian potensi yaitu. Nah, pertanyaan pertama ini diperlukan adanya klasifikasi jenis stakeholder. Nah, ini di sini tahap pertama. Jadi ini ada tahapannya ya, NetMed. Teman-teman mengklasifikasi dulu stakeholder siapa saja sih yang kemudian akan memberikan pengaruh dan juga dipengaruhi oleh organisasi kawan-kawan itu. Dituliskan aja di sini identifikasi. Selanjutnya, ini masuk ke tahap selanjutnya. Ini masuk ke pertanyaan kedua ya. Bagaimana keterkaitan mereka gitu. Nah, di sini udah mulai nih. Tadi identifikasi, sekarang keterkaitan mereka. Nah, di sini peserta perlu, jadi teman-teman perlu mendefinisikan dengan jelas hubungan yang dimaksud. Misalnya ada garis komando atau perintah, arus dana, pemberian advice itu. Jadi ini bisa diberi keterangan ya di masing-masing kotak-kotak kecil itu gitu. Terkait dengan pertanyaan kedua ini. Kita masuk pertanyaan ketiga nih. Kalau tadi sebenarnya di pertanyaan kedua itu sudah harus muncul garis-garisnya, keterangan gitu. Pokoknya ada tanda,
ada keterangan dari masing-masing stakeholder tadi. Nah, pertanyaan ketiga adalah bagaimana pengaruh mereka gitu. Nah, terkait dengan pengaruh ini teman-teman bisa memperjelas pengaruh dengan menempatkan tumpukan koin yang membentuk semacam menara, menara pengaruh. Semakin besar pengaruh stakeholder, maka menara tersebut semakin tinggi. Sorry, kayaknya ini keliru ya. Seharusnya ini masuk kedua nih gambar ini. Oke, nah di pertanyaan ketiga ini dari setelah ada garis-garis seperti ini yang tahu artinya nanti teman-teman ya. Jadi harus tahu kenapa kemudian ini ditandai dua kayak gitu, ditandai satu warnanya berbeda. Nah, itu harus ada penjelasannya gitu. Nah, kemudian terkait pengaruh ini harus dikasih tumpukan koin. Bisa masuk ke slide selanjutnya? Nah, maksudnya tumpuan koin ini pengaruhnya seberapa banyak gitu. Sebenarnya ini untuk yang pertanyaan ketiga tadi. Nah, sekarang masuk pertanyaan keempat ya. Dari setelah tumpuan koin ini, pertanyaan keempat, apa tujuan dari stakeholder? Nah, pertanyaan ini muncul dengan asumsi bahwa siapa aktor yang terlibat sudah diketahui, bagaimana mereka berhubungan, serta seberapa besar pengaruh mereka melalui pertanyaan sebelumnya. Nah, manfaat pertanyaan ini adalah untuk melakukan forecasting terhadap arah tindakan atau keputusan si stakeholder gitu. Ini contohnya nih, dalam kasus pro kontra kebijakan pelestarian lingkungan dari analisis tersebut adalah dengan mengelompokkan aktor yang protektif terhadap lingkungan, ini dikasih tanda, serta yang development oriented gitu. Dari sini kalau teman-teman memetakan stakeholder yaitu bisa dikasih tanda. Sebenarnya dia masuk kategori apa? Sekali lagi, kategori-kategori itu yang akan membuat kawan-kawan sendiri gitu. Nah, ini lengkapnya nih hasilnya kalau menggunakan NetMed seperti ini. Jadi ada gambar tadi identifikasi stakeholdernya, kemudian ada arahnya ya, pengaruhnya seperti apa, kemudian ini tadi nih, pokoknya pertanyaan 1 sampai 4 itu terilustrasi di dalam gambar ini. Nah, kesuksesan dalam merespon problem atau isu tergantung pada pemahaman tentang stakeholder beserta interest. Interest itu apa pengaruhnya ya masing-masing. Teknik analisis apa ketertarikan, sorry. Teknik analisis stakeholder dapat membantu dalam membingkai masalah atau isu yang akan dipecahkan melalui teknik yang secara rasional dapat dilaksanakan, secara politik dapat diterima, serta dapat memajukan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini kalau diletakkan di dalam untuk membangun tadi pencapaian visi dan misi teman-teman. Nah, ini ada keterangan ya terkait dengan tumpuan-tumpuan koin. Sebenarnya ini bisa teman-teman bisa membuat maknanya sendiri kayak gitu. Nah, itu itu cara melakukan stakeholder mapping. Ada 8 teknik. Mungkin teman-teman bisa coba. Saya akan akhiri, kita bisa lanjut untuk diskusi. Tapi di sini saya ingin mengingatkan kembali tadi pentingnya memetakan stakeholder. Jadi nanti kalau teman-teman mencoba bikin nih, kalau bikin stakeholder mapping kayak gitu, nanti dikaitkan dengan akuntabilitas gitu, siapa saja nih di lingkar-lingkar ini apa yang ada di luar OMS yang artinya memang teman-teman harus rawat stakeholder itu gitu. Nah, secara umum letakkan kalayak ya publik itu juga akan berkontribusi kayak gitu. Tapi yang diutamakan adalah si stakeholder-stakeholder itu karena kemudian itu akan berkontribusi pada pencapaian visi dan misi organisasi kawan-kawan kayak gitu. Nah, ketika sudah memetakan dan kemudian itu ditujukan untuk mencapai visi dan misi organisasi. Nah, kita kembalikan nih soal akuntabilitas tadi, bahwa organisasi ya harus memberikan informasi kepada mereka apapun yang dilakukan oleh organisasi. Karena itu digunakan untuk tadi keberlanjutan organisasi dan juga resiliensi atau ketangguhan si organisasi tersebut. Mungkin itu saya kembalikan ke host untuk mungkin teman-teman kita bisa diskusi. Silahkan, kita bisa berdiskusi. Atau teman-teman mau menunjukkan dalam 10 menit gitu, bikin coretan gitu di kertas kayak gitu untuk melihat tuh stakeholder mappingnya untuk mencapai visi dan misi organisasi. Atau mungkin saya buat PR aja ya untuk Boleh, Mbak. pertemuan Nanti yang akan diakhir datang. aku. Ya. Oke, silakan. Kita Silakan, diskusi teman-teman. santai. Jika masih malu-malu, boleh di kolom chat box. Atau mungkin ada yang ingin sharing-sharing, boleh banget.
Silakan. Sharing, sharing. Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya nih. Dari eh, tadi paparan, saya tadi terlalu lama, mungkin 1 jaman kali ya, kurang lebih. Apa yang kemudian masih bingung gitu, sulit untuk dipahami oleh kawan-kawan? Kita mulai dari awal nih, dalam konteks tadi bentuk organisasi masyarakat sipil nih. Kalau itu dikaitkan dengan akuntabilitas. Mungkin teman-teman bisa bantu dijawab open mic ya, atau di kolom chat. Silakan. Mungkin ada yang ingin open mic ya. Kita diskusi santai aja teman-teman, jangan takut salah. Atau mungkin sambil menunggu jawaban teman-teman, Mbak Wiwit, kita dokumentasi dulu ya. Teman-teman boleh dibantu nyalakan kameranya. Silakan teman-teman izin dokumentasi. Oke, aku mulai ya semua. 1, 2, 3. Sekali lagi, boleh gaya andalannya. 1, 2, 3. Terima kasih banyak, teman-teman. Silakan teman-teman, boleh dibantu jawab pertanyaan tadi dari Mbak Wiwit. Tidak ada pertanyaan nih. Bagaimana teman-teman? Permisi, Bu. Oke, silakan. Silakan Kak Oke, Ferry. oke, di sini mungkin saya tertarik pada penjelasan tentang apa ada net yang tadi itu, Bu. Oke. Nah, kemudian kalau saya ceritakan sedikit, kalau untuk Yayasan ASRI ini kan adanya visi masyarakat sehat, sejahtera, dan alam sehat lestari. Kemudian visinya itu membangun masyarakat sehat, sejahtera, dan alam lestari di kawasan Indonesia yang bermanfaat tinggi bagi kesehatan bumi. Nah, ini kan sebelum seperti ini kan Bu, berarti kita perlu melakukan kayak stakeholder mapping itu juga ya kan Bu. Nah, Hmm. stakeholder mapping ini kan kalau kita lihat dari penjelasan Ibu, kan ada stakeholder eksternal di luar organisasi kita itu pasti termasuk seperti eh, pemerintah, kemudian apa ya, pemerintah, perusahaan, Hmm. seperti itu. Nah, kemudian ini kan tidak lupa juga pasti ada tantangan-tantangannya nih Bu. Nah, Hmm. Hmm. seperti kami ini kan mungkin yang lebih berat kayak reforestasi seperti itu ya Bu ya. Ya. Nah, nah, yang menjadi concern kami saat ini adalah sawit Bu. Hmm. Nah, seperti itu. Nah, pasti tapi sebelum ini kan kita sudah maksud saya nggak tahu juga mungkin pastinya sudah ada stakeholder meeting. Tapi ya ini yang menjadi concern dan menjadi tantangan ya bagi saya menurut saya Bu. Tapi kita nggak bisa juga lari dari ini gimana ya? Mungkin lebih menanyakan ini ya Bu, kayak membangun kemitraan yang akuntabel antara organisasi masyarakat sipil, terus pemerintah dan perusahaan itu kan pasti ada tantangannya. Nah, mungkin Hmm. itu aja. Apa saja seperti itu. Oke. Nah, oke, terima kasih Kak Peri. Eh, jadi untuk membangun tadi ya akuntabilitas untuk stakeholdernya kayak gitu. Nah, ini di kembali lagi di organisasi ya. Tadi kan sebenarnya stakeholder mapping ini sebagai cara untuk mengetahui sebenarnya pihak-pihak mana saja yaitu yang penting untuk mendapatkan informasi organisasi gitu. Nah, kalau kemudian itu dikaitkan oleh akuntabilitas ya wajib itu hukumnya organisasi untuk memberikan informasi karena itu akan mempengaruhi tadi pencapaian visi dan misi organisasi gitu. Nah, sebenarnya gini, yang harus dilakukan pertama adalah mungkin stakeholder mapping sudah dilakukan di organisasi teman-teman. Tapi yang mengetahui hanya orang-orang kunci nih, misalkan si pimpinan organisasi atau mungkin posisi-posisi manajer gitu loh. Nah, di dalam konteks mengelola organisasi itu sebenarnya ya, apapun yang dilakukan oleh organisasi itu harus diketahui nih. Yang diketahui oleh direktur kayak itu dalam konteks organisasi pengembangan ya, itu juga perlu diketahui oleh apa sampai dengan di tingkat paling bawah kayak gitu. Ya memang mungkin ada informasi-informasi yang kemudian itu hanya di kalangan pimpinan, tetapi dalam konteks untuk mencapai visi dan misi organisasi itu semua komponen yang ada di organisasi tersebut itu perlu tahu gitu.
Bahkan makanya kemudian kalau di dalam analisis kelembagaan gitu, seringkali nih kalau ada konsultan gitu atau mungkin audit program, audit kelembagaan yang program yaitu ngecek nih, pasti akan ditanya masing-masing orang, tahu nggak visi organisasi gitu, di luar kepala ya. Nah, kalau tidak tahu artinya ada persoalan nih di internal gitu. Karena ketika visi misi organisasi di tempat kita bekerja, kalau kita tidak tahu itulah terus apa yang kita lakukan itu, sumbangan apa yang kita berikan itu. Nah, artinya memang ada sesuatu yang tidak berjalan di organisasi tersebut kayak gitu. Atau mungkin juga belum dipahami bahwa itu menjadi penting gitu. Nah, tadi terkait dengan bagaimana merawat, memberitahukan soal akuntabilitas ya ke stakeholdernya, ya artinya informasi yang dimiliki organisasi ya harus disampaikan tadi. Kalau ke pemerintah ya harus disampaikan ke pemerintah. Ke stakeholder perusahaan ya harus disampaikan kayak gitu. Ke siapapun stakeholdernya itu kayak gitu. Nah, di seri pertama kemarin kayak gitu kita ada survei ya, teman-teman menyampaikan bahwa ya, laporan itu hanya diberikan kepada donor dan juga kepada pimpinan. Nah, di sini saya ingin membalik kayak gitu. Bahwa sebenarnya laporan itu tidak hanya diberikan donor dan pimpinan gitu. Bahkan tadi nih di dalam undang-undang yayasan sendiri itu dijelaskan gitu. Seminimal mungkin itu dipajang di organisasi. Artinya ketika dipajang, siapapun yang datang ke organisasi itu dia akan tahu nih laporan soal organisasi tersebut. Nah, itu seminimal mungkin. Nah, kalau bicara soal bagaimana organisasi bisa berkembang dan berlanjut, maka kayak gitu, ya informasi organisasi harus diperluas, diberikan ke banyak orang. Karena kemudian dampaknya adalah soal apa nih? Pendapat masyarakat, pendapat publik, pendapat stakeholder yang akan menilai apa yang sudah kita lakukan organisasi itu adalah stakeholder dan juga publik kayak gitu. Nah, kalau penilaian mereka cenderung negatif, maka pastilah kita akan kesulitan untuk mendapatkan akses apapun. Tapi kalau penilaian mereka positif gitu, maka kita juga akan mudah mendapatkan akses gitu. Karena secara otomatis kan akan terbuka nih. Kalau pemerintah percaya dengan apa yang dilakukan oleh ASRI gitu, maka kan akan diundang nih untuk diajak kerjasama dan lain sebagainya. Demikian juga ke stakeholder yang lain, misalkan kayak perusahaan yaitu ataupun mungkin lembaga donor kayak gitu. Nah, itu kemudian pentingnya tadi penyampaian informasi tadi, pentingnya soal akuntabilitas untuk keberlanjutan organisasi masyarakat sipil itu di situ. Nah, supaya tepat ya, kita harus memberikan informasi ke siapa kayak gitu. Kalau bicara publik kan sangat umum ya sudah publik ya kita naruh laporan itu di website organisasi. Tapi kan kalau naruh gitu kan hanya orang-orang tertentu yang akan mengakses kayak gitu. Nah, tapi kemudian secara khusus memang kita mengkhususkan stakeholder yang organisasi ini harus menerima laporan ini karena kita mau tadi bangun image tadi, bangun trust tentang organisasi kita. Nah, itu sebenarnya sudah bisa merangkum secara keseluruhan ya bagaimana kemudian pentingnya akuntabilitas organisasi masyarakat sipil. Nah, dalam konteks perkumpulan yaitu sebenarnya lebih jelas yaitu. Karena kemudian perkumpulan ini kan ada anggota-anggotanya. Nah, si organisasi payungnya di dalam mengimplementasikannya ini harus bertanggung jawab kepada anggota-anggotanya. Tapi di dalam konteks eksternal yang dilakukannya pun juga harus sama dengan yang dilakukan oleh dalam bentuk yayasan. Jadi mereka juga harus stakeholder mapping gitu. Jadi memetakan siapa-siapa kayak gitu pihak yang dapat berkontribusi atau memberikan pengaruh terhadap pencapaian visi dan misinya gitu. Silahkan dicoba, mungkin akan ada perubahan lah untuk organisasi kawan-kawan semuanya. Karena mungkin selama ini soal informasi laporan itu diabaikan, tapi coba mulai diteliti lebih dalam kayak gitu. Menginformasikan itu kan mungkin kalau saat ini terkendala dengan laporan tahunan, walaupun itu sebuah tuntutan ya kayak gitu. Ya apapun soal informasi organisasi yang disampaikan organisasi bisa kemudian disampaikan kepada para pihak yang terkait tadi gitu. Nah itu kalau kemudian tadi pilihannya organisasi mau berkelanjutan itu harus dilakukan.
Oke, semoga bisa menjawab nih. Silahkan Yuk, yang terima lainnya. kasih. Bisa. Bagaimana Kak Peri? Apakah jelas atau mungkin ada pertanyaan lagi? Oh, sudah cukup jelas. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, silahkan mungkin ada yang cerita kayak gitu. Eh, ini melihat ya, kita tidak sedang mengoreksi organisasi kita, tapi sebenarnya kita ingin merefleksikan, melihat kayak gitu, bagaimana supaya organisasi kawan-kawan ini bisa kemudian menjadi tangguh ya, dan kemudian berkelanjutan. Mungkin bisa cerita sejauh mana kayak gitu. Ini satu aja dulu. Visi dan misi organisasi itu terpapar di seluruh anggota organisasi gitu. Kita kita mulai dari internal dulu gitu. Silakan, mungkin ada yang mau cerita gitu. Mungkin boleh langsung open mic ya teman-teman. Silahkan, mungkin ada yang ingin cerita. Atau mekanisme apa yang digunakan organisasi supaya seluruh anggotanya paham soal visi misi dan juga program organisasi gitu. Ada nggak mekanisme rutinnya? Oke, kalau sulit ya mungkin sedang apa ada kegiatan lain gitu. Tapi sebenarnya sayang ya ruang-ruang diskusi ini kemudian tidak diletakkan sebagai ruang untuk peningkatan pengetahuan untuk kawan-kawan. Sebenarnya saya cukup prihatin ya karena kemudian pasti si donornya itu menghendaki ada apa kegiatan ini peningkatan kapasitas adalah untuk memperkuat organisasi-organisasi mitranya kayak gitu. Tapi kalau kemudian ini hanya dilihat kayak gitu sekali lagi dilihat sebagai sebuah tuntutan dari donor kayak gitu ya udah yang penting hadir kayak gitu ya maka kemudian itu justru menjadi tantangan untuk keberlanjutan organisasi masyarakat sipil karena sebenarnya ruang-ruang peningkatan kapasitas kayak gitu itu sudah dilakukan tapi kemudian karena apa ada banyak tuntutan ya ya kemudian hadir hanya sebatas sebagai sebuah proyek. Nah, tapi sekali lagi saya ingin menggugah ya kalau sekarang ini memang cukup apa mungkin jadi tantangan bersama ya bagaimana meletakkan organisasi masyarakat sipil menjadi kembali ke kitohnya gerakan gitu yang transformatif atau kemudian hanya sebagai implementing project kayak gitu. Nah, kalau mungkin ini menjadi ruang yang penting bagi teman-teman untuk ya mungkin saat ini teman-teman bekerja di organisasi masing-masing, tapi tidak tahu next selanjutnya mungkin organisasi teman-teman juga bisa membuka sebuah organisasi karena kan bicara organisasi tidak harus tadi organisasi yang kemudian berbadan hukum juga bisa diletakkan untuk membangun ya kelompok-kelompok kayak gitu. Nah, kalau sekiranya itu kemudian memberikan benefit kayak itu manfaat kayak gitu ya, mari kita maknai ruang-ruang belajar ini menjadi untuk merebut pengetahuan kita kayak gitu. Oke, silahkan. Mungkin terlalu dalam ya, tapi saya cukup prihatin karena akhir-akhir ini ya, karena bicara soal penyempitan ruang sipil kayak gitu. Nah, kita kita seringkali tuh cenderungnya tuh menuntut jadi eh, kecenderungannya ke sana kayak gitu. Tapi memang kita harus punya ruang refleksi kayak gitu, menanyakan kembali terhadap diri kita gitu. Apa sih arti keberadaan kita di organisasi masyarakat sipil gitu? Ya, jawabannya tidak ada salah dan benar apapun itu. Mau mencari pekerjaan, mencari nafkah, mencari uang itu nggak masalah gitu. Tapi paling tidak kayak gitu kita memahami keberadaan kita di organisasi masyarakat sipil dan juga tadi esensi dari tujuan organisasi masyarakat sipil itu. Silakan teman-teman. Di kolom chat. Terima kasih ilmunya. Mudah-mudahan saya bisa upgrade ilmu. Sama-sama Kak Faisal. Kak Faisal mungkin mau sharing-sharing Kak? Boleh banget dibantu open mic-nya terkait pengalaman Kak Faisal nih di lembaganya. Silakan. Mungkin kita dibantu open mic-nya Kak. Dan menunggu Kak Faisal. Mungkin di sini ada di kolom chat. Ada dari Kak Sendri. Bagaimana hubungan donor dengan OMS sebaiknya? Seperti itu. Oke, terima kasih nih Kak Sendri nih. Eh, Bagaimana sih sebaiknya hubungan donor sama OMS kayak gitu? Nah, tentu di dalam membangun hubungan itu kan kita harus cek nih di eh, SPK-nya kayak gitu, di MOU-nya bahasanya, di agreement-nya kayak gitu. Apa yang diinginkan di dalam hubungan itu gitu.
sebenarnya bisa dimaknai dua. Donor, pembantu OMS itu tidak mungkin tidak ada tujuan, pasti ada tujuan itu. Demikian juga sama, OMS menerima bantuan atau dukungan dari donor karena juga ada tujuannya gitu. Tujuan keberlanjutan organisasi kalau di OMS dan tujuan pencapaian visi misinya. Donor pun juga punya tujuan. Jadi sebenarnya kedua belah pihak punya tujuan masing-masing. Nah, kalau mau bicara sebaiknya, ya kita harus sesuai dengan tujuan masing-masing itu. Gitu. Kalau kemudian ya paling normatifnya ya kemudian hubungannya ya sesuai kemudian dari agreement yang disampaikan kayak gitu. Tapi teman-teman bisa mengenali juga si donor ini gitu. Donor ini sebenarnya tadi kepentingannya apa, pengaruhnya apa terhadap pencapaian organisasi gitu. Teman-teman bisa meletakkan juga si donor ini pada tadi stakeholder mappingnya ini. Karena di dalam untuk ngecek akuntabilitas, donor ini kan akan masuk di lingkaran-lingkaran teman-teman tadi gitu. Nah, kalau kemudian donor itu dia posisinya player kayak gitu, dia punya interest tinggi, pengaruh tinggi, maka ya kemudian harus dirawat kayak gitu. Kita harus memberikan informasi kayak gitu yang kemudian sesuai. Sekali lagi, karena masing-masing punya kepentingan kayak gitu, teman-teman harus memenuhi ya, mengikuti apa tujuan itu. Jangan sampai lebih gitu. Karena ada juga ketika kita mendudukkan donornya sebagai dewa, apapun informasi kita berikan gitu. Tapi kan kita nggak tahu kepentingan donor itu apa gitu. Jadi memang di sini kita pun juga harus jeli gitu. Nah, kalau donornya kemudian mendukungnya hanya kemudian satu kali kayak gitu ya, teman-teman bisa juga kalau setelah setelah mereka memberikan dukungan dan selesai kayak gitu, ya nggak apa-apa kalau teman-teman mau mengupdate itu kan bagian dari merawat jaringan ya. Siapa tahu kemudian mereka mau punya rekomendasi untuk jaringan selanjutnya gitu. Karena itu juga terjadi gitu. Nah, artinya ya bagaimana membangun hubungannya ya harus dirawat gitu sesuai tadi apa di dalam apa penjelasan saya di stakeholder mapping tadi gitu. Nah, dirawatnya itu tadi sesuai letaknya donor ini ada di bagian mana kayak gitu. Nah, itu yang kemudian apa perlu diperhatikan oleh kawan-kawan. Jadi memang stakeholder mapping itu tidak hanya digunakan untuk melihat di dalam konteks, kalau sekarang ini kan kita akan gunakan melihat siapa saja sih yang berhak mendapatkan informasi untuk membangun tadi, untuk melihat akuntabilitas organisasi. Tapi stakeholder mapping juga bisa dilakukan nih dalam konteks project juga kayak gitu. Nah, silahkan manfaatkan itu kayak gitu untuk kebutuhan kawan-kawan semuanya gitu. Mungkin itu, semoga bisa membantu menjawab Kak Sendri. Bagaimana Kak Sendri? Apakah sudah jelas atau mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan teman-teman kalau mau sharing. Ya sih kalau bicara isu organisasi itu kadang nggak menarik. Beda dengan apa kalau kita bicara soal kegiatan-kegiatannya ya. Ini ada pertanyaan lagi Mbak dari Kak Sendri. Apa batasannya jika kita berkolaborasi dengan pemerintah? Silakan. Kolaborasi. Kita harus memaknai. Biasanya kan kita harus memahami ya. Jadi makna atau tujuan. Jadi sekali lagi memang kunci utamanya itu ada di tujuan tadi. Kalau mau bertanya batasan kolaborasi lah, tujuan kolaborasinya apa gitu. Ya itu tujuan itulah yang akan membatasinya gitu. Nah, kalau kemudian tujuannya itu supaya kemudian kita bisa mengakses pendanaan mereka gitu, ya sampai di situ gitu. Karena kemudian sekali lagi mungkin juga perlu dikenali si pemerintahnya itu gitu. Nah, kadang kan ada nih beberapa kasus kita tujuannya cuma satu, tapi kita memberikannya sampai tiga gitu, sehingga kemudian beberapa bisa diklaim oleh mereka gitu. Mereka jadi punya ide untuk mengeklaim apa yang kita lakukan. Jadi sekali lagi kalau dalam konteks batasan gitu, kalau batasan itu kan yang bisa menentukan adalah kita sendiri gitu. Jadi pada saat
pupuk melakukan kolaborasi dengan pemerintah gitu ya, batasannya itu indikatornya harus dibuat itu supaya kemudian nggak lari kemana-mana dan dapat dicek nih tercapai nggak sih kayak gitu kolaborasinya gitu. Jadi kata kuncinya ada di situ. Tujuannya, setelah itu turunkan yaitu indikatornya apa gitu. Mungkin itu. Jadi memang semuanya ya secara simpel itu, secara umum itu bisa dilihat dari tujuannya. Baru kemudian itu di apa turunkan kembali gitu. Mungkin itu. Jadi sangat simpel ya untuk melihat batasannya berkolaborasi dengan pemerintah itu. Nah, tapi di dalam konteks karena kan pemerintah ya di dalam kebijakan itu ada yang disebutkan sebagai partisipasi publik, bahwa kita ada di dalam perencanaan dan penganggaran pemerintah itu butuh partisipasi publik kayak gitu. Nah, disinilah kita penting untuk kritis terhadap pemerintah gitu. Kadangkala kita hanya dilibatkan di dalam proses perencanaan mereka, diundang di musrenbang kayak gitu, paparan disampaikan. Tapi kita tidak pernah kayak gitu dilibatkan gitu dalam proses evaluasinya gitu. Nah, itu yang kemudian nihil. Jadi bicara partisipasi ya kita hanya dimintain kayak gitu masukan keterangan gitu. Tapi bagaimana berjalan dan bagaimana memantaunya gitu, organisasi masyarakat sipil sering kemudian tidak dilibatkan. Bahkan mungkin soal laporan kayak gitu mereka tidak juga mengabaikan karena kemudian itu hanya dimaknai sebagai kemudian tadi bentuk dukungan dari masyarakat sipil. Jadi dalam konteks batasan kolaborasi, pertama yang jadi acuan adalah tujuan dari kolaborasi, itu yang akan menjadi batasannya. Kemudian yang kedua adalah di dalam berkolaborasi itu organisasi masyarakat sipil harus bersikap kritis, tidak kemudian menjadi apa namanya ya pesuruh mereka kayak gitu untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu. Jadi semuanya harus dikaitkan dengan si keberadaan organisasi masyarakat sipil ini. Kadangkala kita sering terjebak ya karena kita sudah dapat punya hubungan baik kayak gitu, punya didukung kegiatannya gitu, terus apapun kemudian kita supply kayak gitu, kita berikan. Tapi kalau kita mau melakukan perubahan di pemerintah kayak gitu ya, pemikiran-pemikiran organisasi masyarakat sipil harus kemudian disampaikan kayak gitu. Jadi jangan sampai kita hanya menjadi tangan panjang mereka gitu, tapi kita juga harus bisa melakukan perubahan. Mungkin itu, semoga membantu Kak Sendri. Eh, Mbak Wiwit, ini ada yang raise hand dari KPR. Oke. Silakan Kak Peri. Terima kasih Kak. Kak. Nah, tadi eh, dapat ini apa dari pertanyaan Kak Dendi, apakah ada batasan jika berkolaborasi dengan pemerintah? Ini jadi kayak timbul pertanyaan lagi muridnya dari saya. Nah, kalau misalkan ada kasus ini, misalkan ya Bu, misalkan kalau ada Ya. kasus lembaga atau yayasan atau organisasi masyarakat sipil mungkin yang fokus pada advokasi lingkungan. Misalkan diketahui menerima dana mungkin dari perusahaan yang justru dituding sebagai penyebab kerusakan lingkungan. Hal ini kan menimbulkan pertanyaan tentang independensi dan akuntabilitas organisasi tersebut. Nah, kemudian pertanyaan saya, bagaimana organisasi OMS atau yayasan dapat mengelola konflik kepentingan dengan donor atau pihak eksternal? Nah, apakah ada langkah yang bisa diambil untuk menjaga independensi tersebut dan integritas organisasi? Seperti itu saja. Terima kasih. Oke, menarik nih Kak Ferry. Jadi organisasi yayasan tersebut ya, sebut aja yayasan A ini fokus pada advokasi. Tapi Ya, kemudian dia menerima dana ya dari perusahaan yang melakukan contoh aja perusahaan lingkungan gitu kan kasusnya. benar sekali, Bu. Oke, nah artinya gitu dana itu memang penting nih untuk keberlanjutan organisasi masyarakat sipil itu. Tapi kita juga harus melihat sumber dana tadi pengaruhnya kalau kita kembali ke mapping tadi.
si pengaruh si organisasi itu apa gitu, yang donor ya, maksudnya yang pihak pendonor, pihak pendana memberi dana itu. Nah, ketika sebuah organisasi mau mengakses anggaran atau menerima anggaran, itu kan pasti disaring kan. Ini berlawanan nggak sih dengan prinsip atau nilai-nilai organisasi gitu? Nah, kalau mau bicara soal independensi gitu, seharusnya dilakukan sejak awal. Ada proses penyaringan kayak gitu waktu mengajukan proposal gitu. Nah, kalau kemudian organisasi tersebut adalah berkontribusi pada perusahaan lingkungan, sementara nilai-nilai organisasi itu tidak mengizinkan kayak gitu, bahwa organisasi yang merusak lingkungan itu bekerja sama dengan si LSM ini, maka ya tidak bisa diterima gitu. Walaupun dananya banyak gitu, itu tidak perlu diterima gitu. Nah, lah bagaimana kalau sudah terlanjur diterima kayak gitu? Nah, Iya, ini Bu. ini pertanyaan serius. Artinya ya oke, itu kan sudah mungkin proses menyadarinya setelah masuk kayak itu. Oh, ternyata dia berkontribusi pada perusahaan lingkungan gitu. Kita bergerak di isu ini gitu. Nah, teman-teman bisa satu, pelajari dulu di agreement-nya. Kalau dibatalkan sepihak kayak gitu, apa konsekuensinya? Kalau tidak ada konsekuensinya, berarti ya tidak, ya harus dibatalkan kayak gitu. Yang kedua kayak gitu, kalau kemudian ada konsekuensinya di dalam pembatalan itu, ya karena sudah terlanjur, ya harus diselesaikan sampai batas perjanjian. Baru kemudian diselesaikan, tidak mesti tidak akan lanjut lagi. Tapi gitu di dalam proses kayak gitu, ya harus harus berpikir kritis ya. Jangan kemudian karena kita dibiayai, maka kita akan mengikuti mereka gitu. Jadi kita harus berpikir kritis di sana gitu. Nah, itu yang kemudian harus dilakukan kayak gitu. Ya, itu dikembalikan ke organisasi. Jadi memang harus dipelajari dulu ya. Mungkin bagian hukum bisa mempelajari kalau kemudian ini dibatalkan, konsekuensinya kayak apa kayak itu. Kalau tidak bisa ya harus dilanjutkan sampai dengan batas perjanjian. Kalau kemudian dia perjanjian 3 tahun tapi dibuat per tahun ya mungkin hanya tahun pertama yang dilakukan. Karena kemudian si pelaksana di direktur ini kan juga harus melakukan akuntabilitasnya ya di tingkat internal kan kayak gitu. Nah, kalau kemudian terus berlanjut ya, kemudian tadi berarti nilai-nilai organisasi ya hanya sebatas nilai-nilai. Tadi yang saya sampaikan di awal soal yayasan itu kayak gitu. Saya nggak tahu bentuknya asli ini yayasan ya. Ya, hanya untuk kepentingan para pendirinya ya karena ingin mendapatkan keuntungan. Walaupun alasan keuntungan adalah untuk memperpanjang usia organisasi ya itu. Tapi kan tadi kita sudah punya nilai-nilai yang harus kita pakai kayak gitu. Nah, itu memang harus didialogkan di organisasi ya. Apa se seperti apa? Apakah pilihannya saya nggak tahu nih. Kalau kemudian kalau saya sih harga mati ya kalau kemudian itu sudah bertentangan dengan organisasi apapun sebesar apapun nilainya ya kita tidak harus menerimanya, tidak bisa. Oke. Nah, tapi kalau alasan sebenarnya banyak karena kemudian tadi tantangannya adalah soal tadi loh identifikasi sumber daya yang dimiliki organisasi. Nah, itu pilihannya memang dikembalikan ke organisasi tersebut. Tapi kalau bicara independensi dan bagaimana mempertanggungjawabkan ya harus stop kayak gitu. Tidak memilih perusahaan itu sebagai pihak donornya. Itu Kak Ferry gitu. Silakan kalau mungkin yang lainnya bisa memberikan masukan. Jadi jangan kita ini kan ruang diskusi bersama ya. Saya juga belajar dari kawan-kawan nih. Jadi ya kita bisa sama-sama berbagi di ruangan ini. Silahkan. Nah, Gimana Kak Kak Ferry, Ferry? apakah cukup jelas atau mungkin ada pertanyaan lagi nih? Cukup, Kak. Cukup dulu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Bagaimana Mbak Wit? Apakah kita cukupkan saja? Nah, sebelum dicukupkan, saya mau si PR teman-teman, silahkan coba melakukan ini ya, stakeholder mapping. Pilih yang sesuai kayak gitu. Ini PR nih. eh apa Dibuat kayak gitu. eh, ini dalam konteks mapping ini dulu ya, organisasinya ya. Apapun itu silahkan
pilih teknik yang sesuai yang mana kayak gitu. Mungkin hari Kamis, karena hari Kamis kita ngomongin soal akuntabilitas ya. Nah, itu kita akan pakai. Oke, nanti akan kita bahas di Kamis ya Mbak Wit. Silakan ya Oke. teman-teman. Nanti akan aku ingatkan kembali juga terkait PR ini. Mungkin kita cukupkan saja ya Mbak Wiwit, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lainnya. Sebelum aku tutup, apakah ada closing statement dari Mbak Wiwit? Jika ada, Ya, silakan. oke, terima kasih. Jadi mempelajari organisasi nih manajemennya ya dan bagaimana kemudian keberlanjutannya mungkin kadang itu bukan menjadi isu yang menarik kayak gitu. Nah, tapi kayak gitu ini juga menjadi penting yaitu kalau bicara soal eh, bagaimana sih ke depannya sebuah organisasi. Nah, ketika mau bicara soal bagaimana ke depannya gitu, maka kemudian kita juga perlu mengenal si organisasi ini, gitu. Organisasi masyarakat sipil itu siapa? Nah, hari ini kita mencoba melihat ya, siapa sih organisasi masyarakat sipil? Nah, ternyata organisasi masyarakat sipil itu bisa berbentuk berbadan hukum ya, berbadan hukum bisa yayasan, perkumpulan, dan juga tidak berbadan hukum kayak gitu. Nah, bahkan sekarang yang sebenarnya harus dipahami organisasi masyarakat sipil itu ya, dia organisasi yang memang tidak untuk mencari keuntungan kayak gitu. Dan tadi kalau bicara soal lini masa, lahirnya pun juga terpicu ya pada situasi sosial yang saat itu terjadi gitu, di mana negara tidak mampu menyelesaikan semuanya, sehingga kemudian organisasi masyarakat sipil hadir gitu. Nah, mengingatkan kembali soal keberadaan organisasi masyarakat sipil ketika ingin terus berkembang dan juga tumbuh berlanjut gitu, maka kemudian akuntabilitas menjadi penting gitu. Untuk mengidentifikasi secara sederhana siapa yang berhak mendapatkan informasi itu bisa dilakukan melalui stakeholder mapping. Mungkin itu apa dari apa sesi kedua ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Fahira. Ya baik, terima kasih banyak Mbak Wiwit atas pemaparan hari ini dan closing statement-nya. Aku juga mau ngucapin terima kasih juga kepada teman-teman atas keaktifan dan keikutsertaannya pada pelatihan hari ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya terkait materi hari ini, nanti akan kami share di YouTube kami, Lingkar Madani, dan juga web kami, lingkarmadani.id. Mungkin itu saja. Sampai jumpa pada hari Kamis, teman-teman semuanya. Selamat menjalankan aktivitas dan sampai jumpa semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Wiwit dan teman-teman semuanya.